apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Virgo, ini adalah general reading untuk kalian Virgo Sun, Moon, Rising ya. Ingat, karena general reading, jadi memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate. Kalau tidak memahami apa yang dijelaskan, artinya tidak resonate, pesannya bukan untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Aku sarankan kalian membaca description box karena di situ keterangannya sudah cukup lengkap, oke? Ya Virgo, kita langsung saja menuju pembacaan untuk kalian Virgo Sun, Moon, Rising. Kira-kira apa yang akan datang untuk kalian ya? Virgo, kalau yang aku lihat di sini, energi yang ada di sini, yang dealing dengan situasi di sini selain Virgo Sun, Moon, Rising ya. Ada Sagittarius Sun, Moon, Rising. Kemudian ada Aquarius, ada Libra, ada Leo, ada Scorpio, ada Taurus. Kemudian ada Aries, ada Scorpio tadi aku udah sebut, dan ada Cancer kalau aku lihat di sini ya. Jadi itu kira-kira yang energinya terlihat cukup jelas di sini ya. Oke Virgo. Baik, kita langsung saja. Kalau yang aku lihat di sini yang akan datang pada kalian dalam waktu yang relatif dekat, dan ini sebenarnya sudah kalian manifestasikan gitu ya, sadar atau tidak ya, yaitu adanya pertemuan kembali dengan orang dari masa lalu. Kalau kalian tidak suka, tidak masalah, tidak ada salahnya juga. Maksudnya mereka itu bisa datang dan pergi, itu adalah hak mereka, tapi kalian juga punya hak bagaimana meresponnya, oke? Ya, di kartu Five of Swords sama Ace of Wands ini, aku melihat ada pertemuan yang cukup passionate ya. Cukup, ya terlihatnya sih ada gairah juga di sini. Ini bisa gairah, bisa emosi ya. Semua itu sebenarnya emosi sih. Jadi tergantung ini emosi senang, emosi yang passionate, atau emosi sedih gitu ya, atau emosi kemarahan. Tetapi orang ini itu datang dengan passion ya. Nah, kalau aku lihat kedatangan orang ini memang membuat kalian itu bingung gitu ya di kartu Five of Swords ini. Iya, bingung karena kalian sudah berusaha move on dari orang ini gitu ya. Jadi kalian inginnya terus melangkah, kalian sudah melepaskan orang ini, tetapi mungkin memang kalian belum sepenuhnya move on, sehingga kalian itu punya kebimbangan di sini kalau aku lihat ya, saat orang itu datang ke hidup kalian, oke? Kemudian aku juga melihat di sini sebagian dari kalian ada juga ya orang yang mau mendekati kalian ya. Ini bisa orang lama. Kalau orang lama udah jelas sih terlihat di sini. Bisa juga ada orang baru, oke? Karena ini general reading ya. Dan orang yang mendekati ini jelas punya ketertarikan sama kalian. Jadi ini pendekatan yang bukan pertemanan atau platonik ya, tapi atau untuk kerja gitu, aku pikir bukan. Tapi ini pendekatan karena ada ketertarikan lah ya sama kalian ya. Kemudian kalau aku lihat di sini, orang yang akan datang pada kalian itu ingin menawarkan sesuatu ya. Maksudnya menawarkan sesuatu itu yaitu rekonsiliasi, perbaikan ya. Karena mereka ingin memulai sesuatu yang baru sama kalian kalau aku lihat di sini ya. Mereka ingin kesempatan, mereka ingin adanya rekonsiliasi jelas ya, adanya komunikasi, adanya perbaikan, adanya membangun lagi hubungan di antara kalian yang sempat rusak itu kalau aku lihat di sini ya. Karena mereka masih mencintai kalian kalau aku lihat di sini ya. Dan itu membawa kebimbangan untuk kalian juga sih memang ya. Oke, kalau aku lihat di sini juga orang ini sebenarnya datang untuk kestabilan ya. Maksudnya gini, niatnya sih kalau yang terlihat di sini mereka punya niat yang pasti ya, maksudnya ada komitmen di sini untuk kembali dan menetap di situ. Cuman nanti berhasil atau tidak rekonsiliasi kalian itu semua kembali pada kalian, tetapi ada niatan komitmen yang stabil di sini kalau aku lihat ya. Oke, kemudian jelas di sini ada Love is Real dari The Dusty Pink Oracle cards buatan aku ya, bahwa cintanya sama kalian itu nyata gitu. Dan mereka walaupun lama tidak bersama kalian atau selama ini tidak bersama kalian gitu ya,
mereka masih mencintai kalian kalau aku lihat di sini ya. Kemudian ya di kartu step ini mereka ingin memulai gitu ya, memulai usaha untuk hubungan kalian ini ya, untuk memperbaiki apa yang ada dan mewujudkan apa yang belum sempat terwujud gitu ya di masa lalu ya. Kemudian di sini ada kartu be real dan telepati dan communication. Jadi kalau aku lihat di sini, orang ini akan jujur tentang perasaannya dan akan ada masa di mana kalian itu sama-sama jujur dan melepaskan topeng. Mungkin selama ini orang ini tampak menyembunyikan ini semua ya, perasaannya, keinginannya sama kalian karena apa? Mungkin di situ karena ada ego juga, ada pride juga gitu ya. Intinya ada yang menghalangi mereka untuk mendekati kalian. Faktor itu banyak. Ada ego dan pride termasuk ya, bisa juga ada intervensi orang lain gitu ya. Tetapi orang ini membangun image seakan-akan mereka baik-baik saja, seakan-akan ini sudah selesai. Tapi ternyata kembalinya orang ini menunjukkan, membuktikan gitu ya, mengungkapkan bahwa ternyata apa yang terjadi di antara kalian di masa lalu itu belum selesai gitu. Walaupun kalian anggap sebelumnya udah selesai, tidak ada komunikasi gitu ya, tapi ternyata kembalinya mereka itu menjadi jawaban bahwa ini belum benar-benar selesai gitu ya. Dan aku melihat di sini mungkin saja kalian ini terkoneksi ya, walaupun tidak bersama gitu ya. Terkoneksinya itu bisa jadi kalian terus memikirkan orang ini juga memikirkan kalian gitu. Seperti itu kalau aku lihat ya. Kemudian kalau aku lihat di sini ada Queen of Pentacles dan ada Page of Swords. Oke. Kalau aku lihat di sini juga ada Six of Swords dan di sini setelah Six of Swords ada Queen of Pentacles juga kan. Kalau aku lihat sih sebenarnya ada perubahan situasi hidup kalian ya. Situasinya ini lebih pada keadaan yang stabil dan aman gitu ya. Kestabilan dan keamanan hidup kalian. Ini tentang materi tentu saja dan tentang kestabilan hidup kalian secara luas juga sih gitu ya. Aku lihat seperti itu. Ada perubahan situasi itu di sini dan itu memang tidak lepas dari usaha kalian untuk menstabilkan keadaan kalian, belajar gitu ya. Belajar untuk terus aku melihat sih di sini untuk terus berusaha berusaha membangun hidup kalian sih. Tapi kalau aku lihat di Page of Swords di sini, kalian itu memang berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk situasi hidup kalian gitu ya. Kalau aku lihat di sini ya, Temperance sama Five of Cups di tengah kesedihan atau ya situasi kalian gitu ya, terutama mungkin usaha kalian untuk move on dari hubungan yang sebelumnya atau orang ini gitu ya. Aku melihat kesabaran kalian ini membuahkan hasil, yaitu kestabilan hidup kalian gitu ya. Dan di Queen of Pentacles ini kemungkinan ini kestabilan finansial yang cukup membuat kalian secure, aman gitu ya, nyaman gitu. Kalau aku lihat di sini ya, kedepannya ini kalian bisa punya sumber penghasilan yang cukup mengamankan kalian gitu ya. Apa yang sudah kalian manifestasikan ini benar-benar bisa menyelamatkan kalian untuk menjaga kalian agar tetap stabil, terutama dalam hal finansial itu. Kayak gitu kalau aku lihat ya. Dan Temperance sama Five of Cups ini adalah buah kesabaran kalian sih. Kalian yang berusaha untuk tetap menjaga hidup kalian itu tetap balance gitu ya, di tengah usaha kalian untuk move on dari orang ini kalau aku lihat ya. Jadi memang kelihatannya semangat kalian itu cukup membara gitu ya di sini. Tapi aku melihat di sini ke depannya ada union sih. Ya, ada union, ada penyatuan antara kalian dengan soulmate kalian gitu ya. Soulmate itu banyak, tapi ini soulmate yang punya hubungan romantis sama kalian sih ya. Jadi ada penyatuan di situ ya. Gitu. Penyatuan ini terjadi saat kalian sudah melepaskan orang ini dan kalian berusaha healing ya. Telah melalui ini uji coba ini ya. Trial and tribulation gitu ya. Transformasi yang cukup besar yang ya mengguncang lah ya. Setelah kalian melalui ini semua, kalian membebaskan diri kalian dari rasa sakit, dari rasa keterikatan sama orang ini, terpuruk gitu ya. Kalian sudah membebaskan diri kalian dari ini semua. Aku melihat
justru kalian malah kedatangan union ini dalam hidup kalian gitu ya. Kalau kalian sebelumnya belum benar-benar putus dari orang ini atau belum benar-benar selesai dari orang ini, aku melihat, atau bisa dibilang kalian sebenarnya tidak putus sama orang ini, cuman renggang gitu ya. Aku melihat ada situasi di mana hubungan kalian lebih rekat lagi gitu ya. Aku bacakan pesan dari Trial and Tribulation ini ya. Transformasi membawa seseorang pada perubahan besar dalam hidupnya. Buatlah perubahan yang terbaik. Perjalanan berat biasanya membawa seseorang pada destinasi yang indah. Pastikan perjalananmu tidak sia-sia. Oke. Dan di sini ada Page of Swords ya. Jadi aku melihat kalian kemungkinan sih perjalanannya tidak sia-sia karena kalian selalu mau belajar dari situasi yang sudah kalian lalui di kartu Page of Swords. Kalian jadi berhati-hati untuk melangkah ke depan gitu ya. Dan itulah yang menyelamatkan kalian sehingga hal berat yang kalian lalui pun jadi tidak sia-sia gitu. Itu kalau aku lihat di sini ya. Kemudian pesan lain lagi yang aku temukan di sini adalah, ya, kalian menemui kesulitan. Di sini ada Temperance dan Five of Cups ya. Ya kesulitan gitu, tetapi terkadang kita menemui kesulitan itu bukan berarti apa yang kita lakukan itu salah. Bisa saja apa yang kita lakukan itu benar, tapi memang namanya hidup pasti harus ada usahanya dong ya. Maksudnya gimana ya? Ya tidak semua hal itu memang mudah kita dapatkan ya. Terkadang butuh perjuangan yang besar-besaran, mungkin butuh konsistensi dan butuh kekuatan gitu, mental gitu ya kan untuk melalui itu. Ada hal yang mudah didapat, ada hal yang agak sulit ya didapat gitu. Perlu waktu, proses yang panjang dan perjuangan atau pengorbanan yang besar gitu ya. Tapi aku melihat di sini sulit yang ada di sini itu kemungkinan usaha kalian untuk melepaskan keterikatan kalian pada seseorang. Ini berhubungan dengan keterikatan emosional sih ya, yang tadinya membelenggu dan juga membuat kalian merasa terpuruk mungkin karena situasi di antara kalian gitu lah ya. Nah, saat kalian berusaha let it go ini itu memang susah ya kelihatannya, tetapi walaupun itu susah, kalau yang kulihat di sini itu bukan hal yang salah, itu benar. Kalau dari sudut pandang aku ya, tentu saja itu sangat relatif sekali, tetapi aku bilang benar. Kenapa? Karena saat kalian sudah berhasil berbesar hati di sini, berjiwa besar di sini untuk melepaskan ego dan keterikatan kalian sama seseorang ini atau sesuatu inilah ya. Saat kalian sudah melepaskan itu, akhirnya justru kalian memanifestasikan hal positif sih ke hidup kalian gitu ya. Apa yang dulu kalian kejar tapi nggak dapat, malah berbalik mengejar kalian gitu. Union ini kalau aku lihat ya. Aku bacakan pesannya ya. Selalu ada ujian untuk keteguhan dan ketulusan seseorang. Percayalah, karma baik akan hadir untuk setiap kebaikan yang dilakukan. Konsekuensi selalu mengalir dari setiap pilihan, tindakan baik atau buruk gitu. Oke? Kemudian aku melihat di sini ini kalian berusaha untuk mencintai diri kalian ya. Cara kalian mencintai diri kalian adalah dengan melepaskan hal-hal yang sudah nggak baik buat kalian gitu ya. Let it go tadi gitu. Berbesar hati, menguatkan diri untuk melepaskan itu yang kalian anggap buat kalian juga racun gitu ya. Racun buat hidup kalian, hanya membuat kalian terus terjebak pada rasa sedih gitu ya. Untuk melepaskan itu memang prosesnya berat, tapi setelah kalian berhasil, kalian merasa benar-benar bebas gitu, dan bebas juga dari rasa sakit gitu. Jadi ini adalah usaha kalian untuk mencintai diri kalian lagi sih kalau aku lihat ya. Seperti itu. Oke, nah kalau kalian atau di sini ada yang merasa bersalah gitu ya, entah orang yang berurusan dengan kalian atau punya urusan dengan kalian atau yang dealing dengan kalian ya maksudnya. Pesannya ini ya, jangan terlalu menyalahkan diri karena kesalahan baru dalam hidupmu. Pelajari dan berikan performa yang lebih baik di kesempatan yang lain. Ini kayaknya pesan dari Page of Swords juga gitu, bahwa kalian selalu mau belajar gitu ya, sehingga karena orang itu mau belajar dan berhati-hati kan, jadi jalan yang dia pilih itu
akan menyelamatkan dia ya. Maksudnya orang yang mau belajar berhati-hati dengan langkahnya ke depan itu sebenarnya menyelamatkan dia. Maksudnya cara hidup seperti itu menyelamatkan dia dari jatuh ke lubang yang sama gitu, misalkan lubang yang sama yang tidak diinginkan gitu ya maksudnya. Oke. Kemudian di sini, ini dari tadi banyak kartu let it go ya. Kayaknya kalian sedang berjuang keras untuk let it go dan berdamai dengan keadaan deh. Aku bacakan pesannya ya. Hal penting yang perlu dilakukan sebelum move on adalah menerima kenyataan. Tidak perlu menyangkal hatimu dan hal yang telah disadari. Ya, jadi jangan menyangkal hatimu tahu apa yang terjadi gitu ya, dan nggak perlu menyangkal fakta yang memang ada gitu, ada dan kalian menyadari itu gitu ya. Itu artinya kalian sudah berdamai gitu dengan keadaan ya. Saat seseorang sudah selesai dengan proses penerimaan itu, barulah ia melangkah untuk sesuatu yang lebih baik. Sulit bagi siapapun melangkah jika energi dan pikiran masih harus terpakai untuk pergolakan di dalam diri karena enggan mengakui sebuah realita, oke? Jadi memang untuk melangkah ke depan kita harus berdamai dulu dengan situasi sih. Karena sebelum kita lepas dari konflik internal dengan diri kita sendiri di situasi itu gitu, kita nggak bisa melangkah ke depan karena kita terus dihadapkan pada konflik itu. Oke? Itu saja untuk kalian Virgo Sun Moon Rising. Jadi kira-kira itu yang akan hadir buat kalian, yaitu aku melihat union, kedatangan orang yang punya union, kedatangan orang yang punya ketertarikan romantik ya, punya ketertarikan pada kalian gitu ya dalam hal romantis ya. Kemudian aku melihat yang datang pada kalian itu juga sebenarnya ini yang kalian manifestasikan ya, yaitu kestabilan kalian dalam kehidupan kalian, terutama materi itu tadi sih. Oke, itu saja. Jadi yang datang adalah cinta dan kestabilan, penawaran itu yang akan datang buat kalian. Oke, jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya ya Virgo. Bye, good luck buat kalian.